Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Ratu Kana Jasmine dengan NIM 22.27014. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Pak Bahar, yaitu mengenai regulasi vintage di Indonesia yang membahas mengenai imbalan dan risikonya. Ada beberapa hal yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu akan diawali oleh pendahuluan, yang kedua itu rumusan masalah, ada tinjauan pustaka, pembahasan, kesimpulan, lalu yang terakhir itu saran. Kita masuk pada bagian yang pertama yaitu bagian pendahuluan, di mana regulasi vintage di Indonesia bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi keuangan dan perlindungan konsumen. Vintage telah menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia, dan regulasinya terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan dan risiko baru yang muncul. Berikut ada beberapa aspek yang terkait regulasi imbalan dan risiko bagi konsumen. Regulasi vintage di Indonesia merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, dan mendorong inovasi. Namun, seperti halnya pisau bermata dua, regulasi ini juga menjadi sejumlah imbalan dan risiko yang perlu untuk diperhatikan. Selanjutnya yaitu pada bagian permasalahan. Ada 3 permasalahan yang saya buat di sini. Yang pertama yaitu bagaimana ketidakjelasan regulasi terhadap imbalan yang diterima oleh pengguna. Yang kedua yaitu apa saja risiko penipuan dan keamanan transaksi yang rentan. Dan yang terakhir yaitu apa yang dimaksud dengan risiko kebangkrutan dan ketidakmampuan membayar pinjaman. Kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka saya berisi yaitu vintage atau teknologi finansial merupakan inovasi yang mengintegrasikan teknologi dengan layanan keuangan. Menurut Arner et al. Pada tahun 2016, vintage mencakup berbagai aspek, mulai dari pembayaran digital hingga layanan investasi. Pertumbuhan vintage di Indonesia dipengaruhi oleh akses internet yang semakin luas dan penggunaan smartphone yang meningkat. Laporan Otoritas Jasa Keuangan OJK 2022 mencatat bahwa sektor vintage di Indonesia telah berkembang pesat. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah penyelenggara vintage meningkat signifikan, menciptakan ekosistem yang dinamis. Vintage di Indonesia berperan penting dalam meningkatkan akses ke layanan keuangan, terutama di daerah terpencil. Baik, kita akan masuk ke bagian pembahasan. Pembahasan yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai masalah yang pertama, yaitu bagaimana ketidakjelasan regulasi terhadap imbalan yang diterima oleh pengguna. Sebelum itu, saya akan membahas mengenai imbalan regulasi vintage, di mana perlindungan konsumen yaitu regulasi memberikan perlindungan terhadap konsumen dari praktik-praktik yang merugikan seperti penipuan, penyalahgunaan data pribadi, dan bunga yang terlalu tinggi. Stabilitas sistem keuangan yaitu regulasi membantu menjaga stabilitas sistem keuangan dengan memastikan bahwa perusahaan vintage beroperasi secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peningkatan inklusi keuangan. Dengan adanya regulasi yang jelas, perusahaan vintage dapat lebih memudahkan akses pasar dan menawarkan layanan keuangan kepada masyarakat yang belum terlayani oleh bank tradisional. Promosi inovasi. Regulasi yang baik dapat mendorong inovasi dengan memberikan kerangka kerja yang jelas bagi perusahaan vintage untuk mengembangkan produk dan layanan baru. Peningkatan transparansi. Regulasi mengharuskan perusahaan vintage untuk mengungkapkan informasi yang relevan kepada publik sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan konsumen. Selanjutnya, saya akan menjawab dari permasalahan yang saya buat, yaitu ketidakjelasan regulasi terhadap imbalan yang diterima oleh pengguna. Masalahnya yaitu beberapa model bisnis vintage, terutama yang berbasis pinjaman peer-to-peer lending dan investasi, menawarkan imbalan atau keuntungan yang menarik bagi pengguna. Namun, kurangnya regulasi yang jelas mengenai imbalan yang diperoleh dari layanan vintage seringkali menimbulkan kebingungan dan ketidakadilan. Akibatnya,
Pengguna yang terlibat dalam layanan ini mungkin tidak sepenuhnya memahami resiko yang mereka hadapi terkait imbalan yang dijanjikan. Dalam beberapa kasus, pengembalian yang tinggi dapat menggoda pengguna tanpa memperhitungkan resiko yang sebenarnya. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan atau eksploitasi terhadap pengguna yang kurang. Adapun solusi yang saya temukan, yaitu pemerintah perlu memperjelas standar dan transparansi imbalan yang bisa diberikan kepada pengguna dengan mengharuskan penyelenggaraan fintech untuk memberikan informasi yang lebih jelas mengenai cara perhitungan imbalan serta resiko yang terkait dengan layanan tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas masalah yang kedua, yaitu apa saja resiko penipuan dan keamanan transaksi yang rentan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai resiko regulasi fintech. Adapun resiko dari regulasi fintech yaitu hambatan inovasi. Regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi dan perkembangan industri fintech. Ada biaya operasional yang meningkat, di mana pemenuhan berbagai persyaratan regulasi dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada konsumen. Keterlambatan adaptasi. Regulasi seringkali sulit untuk mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat, sehingga dapat menyebabkan peraturan menjadi tidak relevan. Beban birokrasi. Proses perizinan dan pengawasan yang rumit dapat menimbulkan beban birokrasi bagi perusahaan fintech. Persaingan tidak seimbang. Regulasi yang tidak merata dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat antara perusahaan fintech dan lembaga keuangan tradisional. Selanjutnya saya akan membahas itu juga mengenai cara untuk menyeimbangkan imbalan dan resiko. Untuk menyeimbangkan imbalan dan resiko dari regulasi fintech, perlu diperhatikan pendekatan yang diseimbang dan adaptif. Beberapa hal yang baru dilakukan antara lain, yaitu regulasi yang fleksibel. Regulasi perlu bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar. Ada sandboxing regulasi, yaitu pendekatan sandbox dapat digunakan untuk menguji inovasi baru dalam lingkungan yang terkendali sebelum ditetapkan secara luas. Kerjasama antar lembaga. Koordinasi antara berbagai lembaga pengawas perlu ditingkatkan untuk memastikan pengawasan yang efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu pendidikan dan sosialisasi, di mana masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai fintech agar dapat memanfaatkan layanan fintech secara bijak dan menghindari yang namanya risiko. Selanjutnya yaitu saya akan menjawab permasalahan yang kedua saya, yaitu risiko penipuan dan keamanan transaksi yang rentan. Masalahnya di sini yaitu meskipun regulasi fintech terus diperbarui, ancaman penipuan dan keamanan transaksi masih menjadi masalah utama di sektor ini. Penipuan bisa terjadi karena sebagian besar transaksi dilakukan secara digital, seringkali tanpa tatap muka. Akibatnya, pengguna fintech bisa menjadi korban fraud atau penipuan dalam bentuk phishing, peretasan data pribadi atau skema investasi palsu. Dalam kasus tertentu, penyalahgunaan fintech yang tidak diawasi dengan baik dapat menggunakan data pengguna untuk tujuan yang tidak sah, yang mengancam privasi dan keamanan pengguna. Solusi yang kita perlukan yaitu regulasi harus memaksa penyelenggara fintech untuk memperketat protokol keamanan dan memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap data diri. Sanksi yang tegas juga harus diterapkan terhadap perusahaan fintech yang terlibat dalam praktik penipuan atau yang gagal melindungi keamanan data pengguna. Selanjutnya, kita akan masuk ke permasalahan yang terakhir, yaitu apa yang dimaksud dengan risiko kebangkrutan dan ketidakmampuan membayar pinjaman. Di sini yang dimaksud dengan risiko kebangkrutan dan ketidakmampuan membayar pinjaman yaitu banyak layanan fintech terutama di sektor peer-to-peer lending dan crowdfunding yang menawarkan pinjaman dengan persyaratan yang relatif lebih mudah dibandingkan lembaga keuangan tradisional. Namun, hal ini seringkali tidak memperhitungkan kemampuan bayar atau profil risiko peminjaman dengan baik. Akibatnya, peminjaman yang tidak mampu membayar pinjaman dapat menyebabkan kegagalan sistematik pada platform fintech. Sementara itu,
Penyelenggaraan vintage mungkin tidak memiliki dana cadangan yang memadai untuk menanggung kerugian tersebut. Akibatnya, baik pemberi pinjam atau investor maupun peminjam bisa terjebak dalam kondisi yang merugikan. Dan hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor vintage. Solusi yang kita perlukan yaitu regulasi perlu memastikan bahwa penyelenggaraan vintage memiliki sistem yang baik dalam menilai kemampuan bayar peminjam dan memberikan edukasi finansial kepada pengguna. Selain itu, regulasi yang memadai harus mengatur penyediaan dana cadangan untuk mengatasi kerugian yang mungkin terjadi, serta sistem penyelesaian sengketa yang jelas agar tidak ada pihak yang dirugikan. Bagian selanjutnya yaitu bagian kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang saya buat yaitu regulasi vintage di Indonesia merupakan langkah yang tepat untuk menciptakan ekosistem vintage yang sehat dan berkelanjutan. Namun perlu diingat bahwa regulasi juga memiliki potensi untuk menghambat inovasi. Oleh karena itu, penting untuk mencari keseimbangan antara perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, dan promosi inovasi. Pada bagian saran, ada saran yang bisa saya berikan yaitu yang pertama, peningkatan pengawasan regulasi, yang kedua yaitu edukasi kepada konsumen dan literasi keuangan, yang ketiga yaitu penguatan kerangka perlindungan data pribadi, dan yang terakhir yaitu kolaborasi dengan startup dan inventor teknologi. Baik, mungkin itu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.